Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 118 Harta Karun Tak Terbatas. Makam jahat. Chu Feng sangat terkejut. Meskipun orang yang mengetahui tingkat makam tidak tahu apa arti makam jahat, dia tetap tahu bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Benar sekali. Simbol-simbol di dinding itu adalah simbol anti-iblis dan itu adalah mantra untuk menyegel roh jahat. Egi menjelaskan. Roh jahat, apa itu? Tanya Chu Feng. Roh jahat sebenarnya hanyalah roh dunia. Namun, ketika roh dunia lepas dari kendali spiritualis dunia dan hidup di dunia ini dalam bentuk aslinya, mereka disebut roh jahat. Kejahatan dalam roh jahat melambangkan mereka yang memusnahkan makhluk hidup demi penyerapan energi sumber karena haus kekuasaan. Itulah sebabnya mereka disebut roh jahat. Yang terpenting adalah bahwa setelah kesepakatan antara roh dunia dan spiritualis dunia, mereka harus menggunakan tubuh spiritualis dunia sebagai media untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri setelah memasuki dunia roh spiritualis dunia. Singkatnya, roh dunia dikendalikan oleh spiritualis dunia. Namun, ketika roh dunia menjadi kuat hingga titik tertentu, mereka dapat membatalkan perjanjian dan melepaskan diri dari ikatan roh dunia. Kemudian, dengan menggunakan kemauan mereka sendiri, mereka akan melangkah ke dunia kehidupan. Untuk membatalkan perjanjian itu, diperlukan kultivasi setidaknya di alam surga atau mereka tidak akan memiliki cara untuk melakukannya. Alam surga. Chu Feng sangat terkejut lagi. Di benua 9 provinsi, itu adalah alam yang hanya bisa dicapai oleh para ahli puncak. Jadi, itulah sebabnya kekuatan semua roh jahat kuat dan mereka setidaknya memiliki kultivasi alam surga. Karena pintu keluarnya dipenuhi dengan simbol anti-iblis, itu berarti pasti ada roh jahat yang disegel di sini. Pikirkanlah. Apakah tempat yang memenjarakan roh jahat akan menjadi makam kuno yang sederhana? Apakah mereka yang mampu memenjarakan roh jahat akan menjadi orang-orang sederhana? Pada topik itu, aku benar-benar meremehkan 9 provinsi ini. Setidaknya di dalam provinsi Asure, seorang yang cukup mengesankan seharusnya pernah muncul sekali. Pemilik makam sudah membuktikan metodenya dengan menangkap roh jahat untuk menjaga makamnya sendiri. Egi mendesah dan berkata, "Sekuat itu, apakah kita akan terus masuk lebih dalam?" Mendengar Egi mengatakannya dengan sangat mengerikan, Chu Feng tidak lagi memiliki keyakinan dalam hatinya. Alam surga bagaikan alam legenda baginya. Jika ada roh jahat yang memiliki kekuatan seperti alam surga, mungkin dengan satu tarikan napas, ia dapat meledakkan dan menghancurkannya berkeping-keping. Jika ia melihatnya, kemungkinan besar, nyawanya yang kecil akan musnah. Tidak perlu takut. Simbol anti-iblis ini dapat menahan roh jahat sehingga kamu aman selama berada di area yang terdapat simbol anti-iblis. Setidaknya roh jahat tidak akan dapat menyakitimu. Pasti akan ada harta karun yang tak terbatas di dalam makam jahat. Kalian dapat terus mencarinya, dan meskipun kalian hanya mendapatkan sebagian kecil dari gunung es, kalian akan tetap dapat bangkit secara signifikan dan kalian akan dapat memperoleh manfaat yang besar. Mungkin kalian bahkan dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk memasuki alam mendalam. Kata Egi. Mendengar perkataan Egi, Chu Feng langsung termotivasi dan mulai terus menyelidiki ke depan. Semakin dia berjalan, semakin luas dunia di dalam gua itu. Semakin dia berjalan, semakin luas pula dunia itu, dan apa yang disebut simbol anti-iblis juga semakin padat. Meskipun dia tidak dapat melihat dinding yang mengelilinginya, setidaknya dia melihat bahwa simbol anti-iblis di bawah kakinya semakin banyak. Menurut apa yang dikatakan Egi, roh jahat yang disegel di sana pasti sangat ganas atau tidak akan ada simbol anti-iblis yang kuat di sekitar sana. Simbol-simbol itu tidak dibuat oleh spiritualis dunia biasa. Semakin dalam dia masuk, semakin takut Chu Feng. Daerah itu terlalu besar dan seperti dunia bawah tanah. Seolah-olah tidak ada ujungnya dan dia bahkan tidak tahu berapa lama dia berjalan atau berapa mil yang telah dia tempuh. Namun, dia bisa mendengar gemuruh percikan air di depannya. Danau yang indah sekali. Saat ia terus maju, sebuah danau besar muncul di depan mata Chu Feng. Air danau memenuhi pandangannya dan terus menghantam tepi danau. Danau itu mengeluarkan suara gemuruh, dan di atas danau, ada banyak kunang-kunang yang memancarkan cahaya hijau tua. Cahaya merekalah yang membuat Chu Feng menyadari bahwa itu adalah danau yang luas. Namun, setelah mengamatinya lebih teliti, Chu Feng menemukan bahwa itu tidak mungkin kunang-kunang. Ukurannya jauh lebih besar daripada kunang-kunang dan dia tidak bisa mengatakan apa itu. Namun, benda itu memancarkan cahaya hijau tua dan sangat aneh. Jaraknya terlalu jauh sehingga kekuatan spiritual Chu Feng tidak dapat menjangkaunya. Dia tidak dapat memastikan apa itu atau apakah itu berbahaya atau tidak. Ia terus maju. Jangkauan penglihatannya menjadi semakin luas dan ia dapat melihat bahwa pantai itu dipenuhi tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tulang-tulang itu terisi penuh dan memanjang ke dalam danau. Sungguh mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tewas di sana?
Setidaknya ada puluhan ribu orang, tetapi bagian luar tulang-tulang itu sangat berbeda. Sebagian besar hancur dan mereka mati karena kekuatan eksternal. Itu hanya jumlah yang ada di tepi pantai dan siapa yang tahu berapa banyak tulang lagi yang ada di dalam danau. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa begitu banyak orang meninggal? Chu Feng sangat terkejut. Dia mendekat dengan hati-hati dan menemukan, di bawah tulang-tulang putih itu, segala macam cahaya aneh dan redup berkelap-kelip. Manik-manik spiritual. Bukan hanya manik-manik spiritual, ada juga manik-manik origin. Ya Tuhan, benar-benar ada harta karun yang tak terbatas di sini. Pada jarak sejauh itu, kekuatan spiritual Chu Feng akhirnya mulai digunakan. Dia dapat memeriksa lautan tulang, dan di dalamnya, manik-manik spiritual dan manik-manik asal yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di bawahnya. Siapa yang tahu berapa banyak jumlahnya? Dapat dikatakan tidak terhitung jumlahnya. Jangan masuk. Namun, saat Chu Feng ingin melangkah masuk, dia dihentikan oleh suara Egi. Kenapa? Chu Feng bingung. Area di depan ditutupi oleh tulang-tulang sehingga Anda tidak dapat melihat apakah ada simbol anti-iblis di sana atau tidak. Namun, sudah pasti tidak ada lagi energi sumber di dalam tulang-tulang itu. Energi sumber di dalamnya sudah tersedot kering. Jangkauan itu adalah jangkauan serangan roh jahat. Siapapun yang masuk akan mati dan itu adalah jebakan. Itu adalah jebakan yang memancing orang untuk masuk. Egi mengingatkan dengan serius. Jadi itu berarti benar-benar ada roh jahat yang menjaga. Apakah ada cara untuk lolos dari persepsinya dan membiarkanku masuk? Tidak hanya ada manik-manik spiritual di sana, bahkan ada banyak manik-manik asal. Jika aku bisa mendapatkannya, kultivasiku pasti akan meningkat secara signifikan. Bagi Chu Feng yang sangat membutuhkan sumber daya kultivasi, harta karun di dalam tulang-tulang itu terlalu menarik. Belum lagi mengambil semuanya, bahkan jika ia mengambil sebagian, kultivasi Chu Feng dapat meningkat pesat. Ia pasti bisa memasuki alam asal dan bahkan mungkin alam mendalam. Jika kau ingin mati, silakan saja. Jangan terbutakan oleh manfaatnya. Di antara puluhan ribu tulang, setiap tulang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada dirimu saat mereka masih hidup. Bukankah mereka juga baru saja mati dengan menyedihkan? Ini akan menjadi akhir dari penjelajahan makam jahat. Selama tidak ada spiritualis dunia alam surga yang menemukan tempat ini, harta karun di sini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Di masa depan, ketika kamu lebih berhasil dalam kultivasimu, kamu dapat datang ke sini lagi untuk mengambilnya. Namun, jangan pernah gegabah masuk ketika kamu tidak yakin. Chu Feng bukanlah orang yang tidak cerdas, jadi wajar saja jika dia tahu apa yang dikatakan Egi benar. Jadi, setelah melihatnya sebentar dan tidak ingin berpisah dengannya, dia hanya bisa menyeka air liur di dekat mulutnya, berbalik dan pergi. Wah, gelombang. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara lolongan yang memekakkan telinga dari tengah danau. Suaranya sangat menakutkan, seakan-akan itu adalah setan yang datang dari bawah 9 neraka dan siap mencabut nyawa seseorang. Pada saat yang sama, riak-riak tenang itu tiba-tiba bergulung menjadi gelombang. Titik-titik cahaya hijau tua di permukaan danau juga memancarkan teriakan tajam yang aneh saat terbang ke arah Chu Feng dengan kecepatan secepat kilat.